Yang paling umum adalah gini, perusahaan tuh takut karyawannya kabur sebelum kontrak selesai. Kalau misalkan udah langsung ditanya begitu-begitu kan, jadi takut ya. Iya, betul. Jadi merasa insecure ya. Betul. Dan merasa yang kata kuncinya adalah tidak dipercaya. Lawong ijazah ditahan aja masih ada yang cabut pergi nggak bertanggung jawab kok, apalagi ijazahnya yang nggak ditahan gitu. Oke, jadi Kak Harmony, ini tuh lagi viral nih ya, beberapa waktu ini ada wali kota Surabaya yang dilaporkan karena membela pegawai yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan, yang katanya ditahan oleh perusahaan. Nah, sebenarnya kan fenomena tahan ijazah ini kan udah lama ya, dan sebenarnya udah dalam tanda kutip udah lumrah gitu, tapi sepertinya jarang banget sih dibicarakan oleh publik gitu. Nah, pertanyaanku, sebenarnya tahan ijazah ini boleh nggak sih bagi perusahaan? Aku cukup yakin ini nggak terjadi di Surabaya aja, tapi di banyak kota di Indonesia. Ya, mungkin nggak ke-blow up aja, nggak viral aja gitu kayak sekarang gitu kan. Nah, pertanyaan yang paling dasar sebetulnya, apakah ini legal atau tidak, boleh atau enggak? Jawabannya sebetulnya sebetulnya ini kan kesepakatan bersama. Artinya, kalau kesepakatan bersama ya sah-sah saja perusahaan melakukan hal tersebut. Ya, kalau misalkan orang yang calon karyawan yang mau masuk ini nggak setuju dengan aturan tersebut, ya sudah nggak usah kerja di perusahaan tersebut. Sesederhana itu. Cari kerjaan yang lain yang tidak perlu menganut peraturan tersebut. Ya dong, beres betul. kan? Nah, makanya ini sifatnya adalah kesepakatan bersama dan sebetulnya kata kuncinya sah-sah saja. Berarti kalau secara hukum itu tuh tidak ada peraturan tertulisnya bahwa ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Betul. Sehingga hanya kesepakatan antara kedua belah pihak, antara si perusahaan dengan si karyawannya. Betul. Oke. Nah, tapi di sini aku mau nanya, apa sih sebenarnya dampak penahanan ijazah ini bagi seorang karyawan? Karena mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang baru mulai kerja tidak tahu dampak dari penahanan ijazah ini. Oke. Jadi yang pasti merasa nggak dipercaya lah ya. Kayak ibaratnya pacaran gitu ya, baru kenalan, kayaknya menarik gitu ya, lu mau pacaran, tapi langsung ditanya BI checking-nya, kredit score-nya, mau ditanya KTP-nya, udah macem-macem lah kayaknya terlalu jauh gitu ya. Otomatis kalau misalkan udah langsung ditanya begitu-begitu kan, jadi takut ya. Iya, betul. Jadi merasa insecure ya. Betul. Dan merasa yang kata kuncinya adalah tidak dipercaya. Nah, kata tidak dipercaya tersebut ini akan menciptakan culture merasa dianggap barang gitu. Aku ini barang dan aku ini nggak dipercaya ya. Aku ini sebuah barang aja, sebuah objek aja di perusahaan ini. Ya itu akan menciptakan motivasinya rendah. Jadi ya akibatnya ya kerjanya jadi kayak dipenuhi dengan ketakutan. Kerjanya jadinya ya kayak ya udah kerja yang disuruh aja gitu. Nah itu yang dampak dari psikologis dari karyawan yang kalau misalkan ijazahnya ditahan ya. Karena ya dipenuhi dengan ketakutan. Nanti kalau misalkan gue ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau ini begini. Sudah banyak skenario di kepala berdasarkan ketakutan. Oke, jadi akhirnya dengan ditahannya ijazah ini, si karyawan itu kerjanya jadi tidak begitu perform, tidak begitu leluasa berarti? Iya, jadi kerjanya nggak bisa kreatif karena didasari oleh rasa takut. Gitu. Oke, tapi ini ya, ini kan kalau kita tadi ngelihat dari sisi si pegawainya gitu ya, atau yang bekerja. Nah, aku pengen lihat nih dari sisi perusahaannya, dari kacamata perusahaan. Sebenarnya ada nggak sih? Atau kenapa ya perusahaan itu menahan ijazah seorang karyawan gitu? Apa tujuannya sebenarnya? Apa dibalik semuanya itu? Apakah ini ada hubungannya dengan tipe pekerjaannya kah? Atau ada hubungannya dengan karakter karyawan pada tipe pekerjaan tersebut, Kak Harmony? Nah, jadi menarik sekali nih. Sebetulnya biasanya gini, perusahaan itu kan memang melakukan investasi kan terhadap karyawannya dalam bentuk memberikan waktu gitu ya. Ya, yang paling umum adalah gini, perusahaan tuh takut karyawannya kabur sebelum kontrak selesai. Betul, gitu. betul. Nah, jadi kalau kontraknya belum selesai tapi kerjaan belum beres, gitu kan akan menciptakan kekacauan dalam perusahaan gitu ya. Pekerjaan yang sudah diinvestasi, dilatih dari awal gitu kan, itu sudah investasi waktu, energi, makan siang. Itu akan menciptakan kayak, aduh udah rugi, udah gue capek-capek, dia malah pergi ke kompetitor atau malah pergi. Nah, itu merugikan perusahaan. Nah, jadi memang ini akan sebuah tren ya kalau misalkan
terjadi juga di banyak perusahaan yang kalau nggak melakukan penjaminan tersebut, ya nggak ada ruginya gue cabut gitu. Yang akhirnya ya 1 dari 5 orang itu bisa pergi loh. Jadi sebanyak itu bisa 20%-an orang itu bisa pergi karena nggak ada jaminannya gitu. Nah, jadi menurut juga dari pengalaman juga ya, orang itu yang melakukan penjaminan ini pun juga dari data yang aku dapat ini bisa meningkatkan komitmen lebih tinggi kalau memang perusahaan melakukan hal tersebut gitu, penjaminan terhadap ijazah. Nah, lawang ijazah ditahan aja masih ada yang cabut pergi nggak bertanggung jawab kok, apalagi ijazahnya yang nggak ditahan gitu. Nah, ini yang terjadi di fenomena hari-hari ini. Nah, kira-kira nih ada nggak asesmen atau cara agar perusahaan itu melihat atau memprediksi karakter seseorang? Jadi kan tadi Kak Harmony bilang bahwa takutnya orang itu tuh akan cabut atau pergi ke kompetitor. Nah, ada nggak sih asesmen-asesmen yang bisa dilakukan mungkin saat di proses wawancara di awal atau di tahap-tahap awal sebelum akhirnya masuk, sehingga perusahaan nggak perlu nih menahan ijazah. Karena kan kalau dari stigmanya menahan ijazah ini cukup konotasinya cukup negatif gitu. Betul. Ya. Isu-isu seperti ini nih banyak juga dibahas sama kami juga ya. Sebetulnya kan semua orang tuh pengennya kalau bisa ya win lah, semuanya damai, semuanya baik-baik aja. Cuman kan pada kenyataannya tidak seindah itu. Jadi kalau bicara tools ya, tools pun juga bukan seperti Tuhan yang bisa melihat masa depan dengan pasti gitu ya. Ramalan cuaca aja bisa salah kok gitu ya. Nah, itu saya mendisklaimer hal tersebut gitu ya. Tapi sebetulnya ada nggak? Jawabannya ada. Ada jawabannya gitu ya. Kita bisa melakukan prediksi karakter. Jadi kita bisa melihat ada orang-orang yang memang karakternya cepet bosen. Memang sudah saya tahu nih orang-orang yang kayaknya ini tipikal yang nggak bisa bertahan lama-lama di perusahaan. Tapi orangnya biasanya bagus bisa gitu ya. Tapi ya nggak bisa lama, paling lama 1 tahun, bahkan bisa itu. Bisa nggak diprediksi? Bisa. Karakternya memang cepet bosan. Nah, ada juga yang bicara tentang fit role dari value-nya gitu, culture-nya, dari budayanya. Nah, jadi kita melihat ada orang-orang yang memang cari pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilainya dia gitu ya. Kayak ya udahlah kerjanya gajinya nggak usah tinggi-tinggi, tapi yang penting stabil aja, kerjaannya seadanya aja, saya nggak capek, yang penting saya juga dapat cukup buat makan gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang nggak mau kayak gitu, yang memang mau cari kerjaan yang memang lebih menantang, dapat stimulasi, cepet bosen, traveling pun juga kalau bisa dapat, tapi cocok gitu sama nilai-nilainya dia. Jadi kita memastikan karakternya cocok, ya nilai-nilainya cocok, motivasinya cocok gitu ya. Nah, jadi dan juga jangan lupa past behavior predict future behavior. Perilaku di masa lalu itu memprediksi perilaku di masa depan gitu. Jadi ya background checking itu penting gitu. Jadi kalau misalkan ditanya nih, oh dulu mah kerja di sini cuma 2 bulan, sebelumnya 1 bulan. Nah, ya itu akan menciptakan track record ya. Ini bukan karyawan yang loyal gitu. Nah, itu akan menjadi kayaknya dari awal mendingan nggak usah direkrut deh kalau memang modelnya seperti ini. Jadi ya kalau memang sudah dilakukan seperti itu, harusnya perusahaan juga jadi lebih aman ya gitu. Jadi ya sama-sama win nih, karena udah di jalan ini. Jadi program onboardingnya, assessmentnya, dan yang poin terakhir saya juga pengen sampaikan, ini solusi juga buat perusahaan ya, selain daripada tes-tes semua itu ya, itu memang sangat membantu lah untuk memprediksi perilaku-perilaku dan mengantisipasi perilaku tersebut. Cuman ini perspektif yang mungkin saya pengen tambahkan. Bagaimana kalau misalkan kita menawarkan benefit yang perusahaan lain nggak bisa berikan? Jadi ya kalau misalkan karyawan pergi dari perusahaan ini, kayaknya merasa rugi banget gitu. Nah, itu akan membuat kayak karyawan juga jadinya bukan kerja lagi karena ketakutan, tapi karena gue merasa bangga kerja di perusahaan ini. Gue mau kontribusi dan maksimal di perusahaan ini. Karena selaras, karena mimpinya sama, karena bangga kerja di perusahaan ini. Nah, itu akan menjadi motivasi yang menarik, dan kerjanya bukan didasari oleh ketakutan, tapi karena kecintaan akan perusahaan. Jadi memang ada beberapa cara ya untuk akhirnya perusahaan itu tidak melakukan yang namanya tahan ijazah. Salah satunya tadi adalah melakukan asesmen, terus kemudian
yang mungkin agak susah ya diterapkan, yaitu adalah memberikan benefit lebih agar karyawan tersebut mencintai atau cinta akan pekerjaannya. Dan yang mungkin kalau dari sisi yang bekerja itu adalah dia juga harus bisa meyakinkan bahwa saya ini kalau bekerja memang berkomitmen gitu, tidak putus loncat, bisa dilihat dari tadi pas experience-nya, terus kemudian background checking dan lain sebagainya. Betul sekali, ya itu betul sekali ya. Terima kasih buat menekankan tuh Kemal di bagian terakhir ya. Jadi penting sekali ketika karyawan itu investasi yang baik loh buat perusahaan. Aku ini orang yang mau komitmen loh. Aku ini orang yang memang dedikasinya tinggi dan aku siap mensupport mimpi perusahaan ini, goal dari perusahaan ini supaya sukses dengan keberadaan saya di perusahaan ini. Ketika perusahaan bisa melihat itu, maka ya perusahaan nggak perlu menarik ijazah sebagai jaminan, karena ya ngelihat seberapa dedikasinya Anda berdasarkan dari pengalaman-pengalaman Anda gitu. Nah itulah kalau misal kita menciptakan kita utopianya ya, mimpinya semuanya Indonesia bisa ke sana, ya kita bisa ketemu di tengah tuh. Perusahaan bisa memberikan benefit yang sesuai, dan juga timnya pun, karyawannya pun juga memberikan komitmen yang sesuai juga. Ya, itu mimpinya di sana. Oke. Mau tahu tools apa aja yang tadi kita bicarain selama ini, gitu ya? Kita langsung konsultasi aja gratis dengan konsultan kami di Personix, dan dapatkan tes gratis juga bersama tim kami. Langsung aja klik link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk always right response. Sebagai pemimpin, kita harus terus belajar berespon benar. Oke, terima kasih Kak Harmony. Thank you, Kemal. Ruang HR.